Bentrokan mewarnai aksi unjuk rasa warga di depan kantor Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bentrok pecah saat warga memaksa masuk kantor Wali Kota namun dihadang aparat Satpol PP. Dalam aksi ini, seorang warga menjadi korban pemukulan anggota Satpol PP. Atas kejadian ini, Kasat Pol PP Kota Kendari meminta maaf dan berjanji memproses dan menyerahkan anggotanya ke Polres Kendari. Unjuk rasa dilakukan menuntut ketegasan pemerintah Kota Kendari menyikapi maraknya pembangunan perumahan subsidi maupun komersil yang dinilai sembarangan dan menjadi salah satu penyebab banjir. Ya, suruh berhenti dong, berhenti! Berhenti! Tim Jatanras Satreskrim Polrestabes Semarang melepaskan tembakan untuk menghentikan pelaku pencurian mobil mewah di ruas tol Trans Jawa Semarang-Batang arah Jakarta. Sempat terjadi kejar-kejaran, petugas memaksa pelaku menempikan mobil BMW yang dikendarainya. Namun pelaku tak langsung menyerah meski sudah terpojok. Petugas pun menobrak pintu mobil dan memaksa pelaku Budi Lim, 43 tahun warga Sukma Jaya Depok, Jawa Barat untuk menyerah. Aksi pencurian terekam CCTV Hotel Tentrem di Jalan Gajah Mada, Semarang pada Jumat lalu. Pelaku yang memiliki kunci cadangan dengan leluasa membawa kabur mobil milik warga Salatiga yang tengah menginap di hotel tersebut. Sebelumnya, korban membeli mobil pelaku lewat proses lelang karena mobil tersebut ditarik pihak bank pada tahun 2021 lalu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi Ainus melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmin Natania. Dan saya, Bayu Pradana. Inilah News Pagi selengkapnya. Dari informasi kedapatan berselingkuh di dalam rumah bersama pria selingkuhannya, seorang IRT di Goa, Sulawesi Selatan ini digerebek warga pemirsa. Ironisnya pemirsa, IRT tersebut diduga nekat berselingkuh saat sang suami sedang menjalani masa penahanan di lapas narkotika kelas 2A Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Di sini tinggal sama siapa? Sama kakakku, tapi kan dia acara nikah. Ibu ada keluarga? Iya. Suami? Ada. Di mana suaminya? MI, ibu rumah tangga, dan R, pria selingkuhannya, digerebek warga di rumah MI di perumahan Batara Mawang, Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penggerebekan dilakukan setelah warga mengetahui MI berulang kali memasukkan pria ke rumahnya. Ironisnya, MI diduga berselingkuh saat suaminya tengah ditahan di lapas narkotika kelas 2A Sungguh Minasa, Goa. Pasangan selingkuh ini digerebek setelah beberapa kali terlihat berduaan di dalam kamar tanpa busana. Dari warga bahwa di perumahan Bumi Batara Mawang ditemukan sepasang lelaki dan perempuan yang diduga selingkuh. Lelaki ini mendatangi rumah perempuan Rinawati S dan lelaki bernama inisial R, di mana suami dari perempuan ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Bolangi, Goa. Menghindari aksi main hakim warga, pasangan selingkuh ini digiring ke Mapolsek Bonto Maranu, Kabupaten Goa. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, pihak Korem 061 Surya Kencana memberi penjelasan terkait dengan kronologi truk TNI yang menyerempet mobil milik warga di kawasan Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat. Penjelasan tersebut menyusul viralnya rekaman video pengemudi truk TNI cekcok dengan wanita pengendara mobil. Dari rekaman video viral terdengar suara seorang wanita yang terlibat cekcok dengan pengemudi truk TNI.
Wanita tersebut emosi lantaran mobilnya terserempet truk TNI hingga mengalami kerusakan. Atas kejadian pada hari Jumat lalu tersebut, pihak Korem 061 Surya Kencana memberikan penjelasan truk TNI sedang membawa pasukan untuk melakukan pengamanan VVIP. Saat melintas di tanjakan Sukamakmur ada mobil dari arah berlawanan. Namun mobil memaksa masuk walau kondisi jalan sempit hingga mengakibatkan bumper mobil terserempet truk. Pihak Korem 061 Surya Kencana siap bertanggung jawab bila memang korban mengalami kerugian. Kita membuka peluang mediasi. Silakan datang ke Makorem, kita selesaikan. Kalau memang ada kerugian material, kami dari Korem 061 Surya Kencana mempertanggungjawabkan itu. Tapi secara immaterial kami juga dirugikan dengan pemberitaan sepihak. Hingga saat ini pemilik akun Milanta yang mengunggah rekaman video peristiwa tersebut belum dapat dikonfirmasi oleh pihak Korem. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainus melaporkan. Pemirsa, sempat viral sebuah ambulans dilarang mengisi BBM di SPBU wilayah Semarang, Jawa Tengah. Pihak Pertamina menyebut ambulans tersebut melanggar prosedur. Ini ambulans tidak boleh mengisi solar, karena SOP-nya seperti itu. Viral di media sosial sebuah ambulans di antrean pembelian solar di SPBU Semarang, Jawa Tengah dengan keranda yang telah dikeluarkan. Ambulans tersebut mengaku dilarang mengisi BBM. Menanggapi viralnya video tersebut, pihak Pertamina menyatakan ada pelanggaran prosedur karena sopir ambulans tersebut bermaksud membeli BBM subsidi dengan meminjam QR Code kendaraan di depannya. Meski demikian, pihak Pertamina justru memberikan voucher gratis sekaligus meminta pihak ambulans melakukan pembenahan dokumen kendaraan. Dan berniat untuk meminjam QR Code di mobil yang ada di depannya. Dan ini tentu saja tidak diperbolehkan karena QR Code ini hanya berlaku untuk satu nomor kendaraan atau nopol yang melekat di kendaraan masing-masing. Untuk itu, terkait dengan kejadian ini, kami memberikan bantuan berupa BBM non-subsidi, yaitu Pertamina Dex. Dari penelusuran Pertamina diketahui mobil ambulans tersebut juga belum memperpanjang pajak nomor polisi kendaraan 5 tahunan. Padahal pendataan QR Code terhubung dengan data Korlantas Polri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang pria melakukan aksi premanisme disertai pemukulan terhadap seorang pedagang martabak di kawasan Pamengpe, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi premanisme tersebut pun viral di media sosial. Seorang pria yang diduga preman ini melakukan pemalakan disertai pemukulan terhadap seorang pedagang martabak di kawasan Pamengpe, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi premanisme ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Kejadian berawal ketika korban mendatangi pelaku yang kemudian meminta dibuatkan martabak. Namun kemudian pelaku marah karena martabak yang diberikan hanya dibungkus dengan plastik hingga akhirnya pelaku memukul korban. Usai videonya viral dan berbekal laporan warga, polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku kurang dari 24 jam. Dari hasil pemeriksaan, motifnya karena pelaku emosi. Korban memberikan martabaknya hanya menggunakan plastik tanpa menggunakan kotak kertas. Dan memaksa untuk dibuatkan martabak rasa keju. Setelah dibuatkan, hanya kemasannya waktu itu dibungkus dengan plastik. Si sektor ini tidak terima dengan kemasan plastik dan dia merasa tidak dihargai oleh si penjual martabak tersebut. Langsung dia melakukan pemukulan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal penganiayaan dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pagestu, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang pengasuh balita berinisial NB ditetapkan sebagai tersangka karena telah memberikan obat keras kepada anak balita berusia 2 tahun. Akibat perbuatannya, anak balita mengalami pembengkakan pada wajah hingga dilarikan ke rumah sakit karena tidak mau makan. Pemakaiannya setiap apa? Pas apa? Kamu kasihkan pas apa? Pas tidak mau makan. NB, seorang babysitter atau pengasuh balita ini mengakui perbuatannya kepada polisi usai memberikan obat keras kepada balita 2 tahun di Surabaya, Jawa Timur.
Tersangka sengaja memberikan obat keras berjenis dexamethasone dan pornisi untuk mempermudah pekerjaannya sehingga memberi efek menambah nafsu makan kepada balita. Kalau dia susah makan, kamu kasih. Kalau dia susah makan, kamu kasih. Gitu. NB mulai mengasuh anak balita sejak usia 5 bulan hingga usia 2 tahun 3 bulan. Awalnya selama mengasuh tidak terjadi apa-apa. Namun ketika memasuki bulan ke-16, korban mulai sering mengalami muntah setelah makan. Sekitar Agustus 2023, korban mulai melakukan terapi karena anak mengalami kegemukan dan pembengkakan pada tubuh dan wajah. Selama masa terapi, orang tua korban pun curiga menemukan adanya pil yang diberikan kepada anaknya selama hampir setahun lamanya. Obat keras ini dibeli tersangka secara online. Disampaikan oleh pelaku ini alasannya ingin membuat anak itu menjadi lebih gemuk. Tapi yang bersangkutan tidak mempunyai latar belakang medis. Hingga kini polisi telah memeriksa 12 orang saksi dan telah menetapkan NB sebagai tersangka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Bayong, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga kelebihan kapasitas jembatan penghubung danau buatan di Taman Candika, Kota Medan, Sumatera Utara ambruk. Akibatnya puluhan pengunjung tercebur ke danau sedalam 8 meter. Puluhan pengunjung Taman Candika Medan tercebur ke danau buatan akibat tali jembatan terputus dan ambruk. Para pengunjung pun histeris sambil memegang erat besi jembatan agar tidak tenggelam. Mengetahui kejadian ini, tim penyelamatan dibantu sejumlah pengunjung lainnya langsung berupaya mengevakuasi para korban. Menurut petugas, peristiwa terjadi sekitar pukul 6 sore saat para pengunjung hendak pulang dengan melintasi jembatan penghubung tersebut. Naas diduga kelebihan beban tali jembatan putus hingga para pengunjung terjatuh ke danau sedalam 8 meter. Setelah 30 menit, total 50 orang mulai dari anak-anak hingga para orang tua berhasil diselamatkan. Putus. Oh, terputus deh ya? Iya. Jembatannya. Ada yang terluka atau gimana? Terluka, kayaknya luka-luka ringan lecet aja sih. Pasca kejadian, jembatan ditutup dan tidak boleh digunakan kembali. Sementara polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan pendataan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Pemirsa, smelter baru PT Freeport Indonesia Gresik, Jawa Timur terbakar. Beruntung tidak ada pegawai yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Kebakaran hebat terjadi di unit asam sulfat smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Tim gabungan pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Gresik dan tim tanggap darurat PT Freeport bergerak cepat ke lokasi untuk menangani kebakaran. Kebakaran yang terjadi pada pukul 17:45 waktu Indonesia Barat ini akhirnya bisa dikendalikan pada pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Seluruh karyawan telah dipastikan aman dan tidak ada cedera yang dilaporkan. PT Freeport Indonesia akan melakukan asesmen dari kerusakan yang terjadi dan evaluasi terkait penyebab utama kebakaran. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmina Tania. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Jelang pelantikan Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh yang akan menjadi menteri dalam kabinetnya ke kediamannya di Jalan Kertanegara Senin kemarin. Ya, tentunya yang menarik perhatian adalah kehadiran beberapa tokoh wanita terpilih yang memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sosok tokoh wanita pertama adalah Sekretaris Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama, Arifah Khoiri Fauzi, yang nampak hadir di Kertanegara kemarin siang.
Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja, sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya ya. Pak Bowonya. Selain Arifah Khoiri Fauzi, nampak pula sosok pengusaha muda Widianti Putri Wardana yang turut hadir ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Tokoh wanita yang ketiga adalah PJ Gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk, yang mengaku siap mengemban tugas yang diberikan kepada dirinya oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak Prabowo pesan apa aja kepada Ibu? Oh iya, pertama Ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo kepada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet beliau. Rencananya mengisi kabinet apa, mengisi menteri apa? Spesifiknya belum bisa kami sampaikan nanti setelah diumumkan. Menjelang malam, kehadiran Veronica Tan ke kediaman Kertanegara turut menjadi sorotan. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini menyampaikan kesiapannya untuk membantu masyarakat secara bersama-sama. Saya baru dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Ya. Kamera Bu. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tidak hanya Veronica Tan, hadir pula Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid yang tiba di kediaman Kertanegara pada Senin malam. Tadi saya diundang setengah jam lalu, jadi baru banget diundangnya, kemudian datang dan diskusi sedikit terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya. Itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Selain keempat calon menteri perempuan yang sudah dipanggil, kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Rumah Kertanegara semakin menegaskan bahwa dirinya diminta kembali menjadi Menteri Keuangan. Pemirsa, selain tokoh wanita, Presiden Prabowo Subianto ini memanggil sejumlah tokoh baru dari berbagai latar belakang ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Ya, tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Jelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pemanggilan sejumlah tokoh ini nantinya akan diproyeksikan akan menempati posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Ada yang menarik karena terdapat sejumlah tokoh pendatang baru yang sebelumnya belum pernah menduduki posisi menteri atau kepala negara dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di antaranya Pegiat HAM Natalius Pigai, Waketum Partai Gerindra Fadlizon, Ketum PKB Mohaimin Iskandar, dan pakar hukum tata negara dan sekaligus politikus PBB Yusril Ihza Mahendra. Usai bertemu dengan Prabowo, Yusril mengatakan pertemuannya sangat singkat karena keduanya sudah lama saling mengenal. Sementara Natalius Pigai menyatakan ia paling sering dipanggil oleh Prabowo. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari itu di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Biasanya yang diobrolkan soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang benar nggak Bang jadi proyeksi Menteri HAM? Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu. Tapi kalau dijadikan sebagai Menteri HAM siap saja? Saya tidak punya kewenangan menjawab. Selain itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memanggil sejumlah tokoh baru lainnya seperti politikus Partai Gerindra Marwar Al-Sirait, politikus Golkar Nusron Wahid dan Maman Abdurrahman, Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto. Tim Liputan Ainus melaporkan.
Sementara itu, Partai Nasdem memutuskan tidak masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, hal itu disampaikan langsung oleh Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Meski demikian, Hermawi Taslim menegaskan tetap mendukung pemerintahan. Kita mendukung sepenuhnya pemerintahan ini. Kita berkepentingan pemerintahan ini sukses, tapi atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet. Menurut kita, pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet. Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk. Tapi kita bagian. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mendapat penganugerahan medali kehormatan Loka Praja Samraksana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, Jokowi juga diangkat menjadi warga kehormatan Brimob. Penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, atas jasa luar biasa terhadap pengembangan dan kemajuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo resmi dianugerahi Medali Kehormatan Keamanan dan Keselamatan Publik Loka Praja Samraksana dan gelar kehormatan Brimob. Penganugerahan diberikan kepada Joko Widodo bertepatan dengan apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan surat keputusan Kapolri tentang tanda kehormatan, keselamatan, dan keamanan publik. Sementara gelar warga kehormatan Brimob berdasarkan pada surat keputusan dan Kor Brimob mengenai tradisi Brimob. Kita memberikan penghormatan kepada Bapak Presiden dengan menyematkan kepada beliau medali kehormatan Loka Praja Samraksana, di mana ini adalah bentuk penghormatan institusi terkait dengan sumbangsi beliau yang luar biasa terhadap institusi Polri. Dan dalam kesempatan ini juga kami menyematkan warga kehormatan utama Korps Brimob Polri, karena memang beliau telah banyak berjasa untuk pengembangan institusi Korps Brimob Polri. Penganugerahan ini diberikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai penghormatan institusi Polri atas sumbangsihnya kepada Polri, sehingga Polri dapat optimal dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta melakukan penegakan hukum yang adil. Dari Depok, Jawa Barat, Ismalia Dede Rudi, iNews melaporkan. Polri menggelar apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Ya, dalam kesempatan ini Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan kepada 7 satuan Polri. Berusaha berdialog dengan sekelompok melaksanakan lintas ganti dengan tim perintis. Tim patroli presisi menggunakan rangkaian yang melekat dalam patroli presisi. Setelah penanganan tersebut, massa berhasil dibubarkan dan situasi kembali aman. Apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang digelar di Makobrimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat dengan melibatkan 15.000 personil. Selain Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo juga hadir sebagai pemimpin apel. Hadirin yang berbahagia, melintas helikopter untuk memantau situasi yang terjadi saat ini. Setelah penanganan oleh pasukan pengawalan VIP. Lakukan evakuasi. Dalam apel juga digelar simulasi berbagai jenis gangguan yang bisa terjadi saat berlangsungnya pelantikan, diantaranya kerusuhan, teror bom, dan lain sebagainya. Dalam simulasi tersebut, Satuan Kepolisian Khusus bergerak menghalau gangguan tersebut. Selain Densus 88, pasukan berkuda Polri juga dikerahkan menghalau pendemo yang rusuh. Penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia, Nugraha Sakanti. Selain apel kesiapan pengamanan, dalam kesempatan ini Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan kepada 7 satuan Polri, yakni Nugraha Sakanti. Ketujuh satuan Polri tersebut yakni Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri, Korlantas Polri, Densus 88, dan Pusdokes Polri.
bahwa hari ini beliau pun menganugerahkan kepada Institut Polri tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 7 satker di lingkungan Polri, yaitu Korbrimob Polri, kemudian Baharkam Polri, Korlantas Polri, Densus 88 Anti Teror Polri, Bariskem Polri, Pusdokes Polri, dan Divubinter Polri. Tentunya penganugerahan yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada kita ini sekaligus menjadi amanah dari Bapak Presiden agar kami semua ke depan akan bekerja dengan lebih baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan amanah rakyat. Nugraha Sakanti merupakan penganugerahan tertinggi yang diberikan Presiden kepada Polri setelah penganugerahan pada tahun 1961. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam apel pasukan operasi Mantap Brata pengamanan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden kemarin terlihat kebersamaan Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo Subianto ikut mendampingi Jokowi pada apel tersebut, pemirsa. Keduanya terlihat kompak mengenakan jas dengan dasi merah beserta baret Brimob, menaiki mobil maung menuju lapangan utama tempat upacara berlangsung. Dalam apel tersebut, Jokowi bertindak sebagai pemimpin upacara. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman Jokowi di Sumber, Jawa Tengah kemarin. Keduanya telah melakukan pertemuan sebanyak 2 kali jelang pelantikan Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman Jokowi di Sumber, Jawa Tengah kemarin. Keduanya melakukan pertemuan sebanyak 2 kali jelang pelantikan Prabowo Subianto. Pertemuan pertama dilakukan di Jakarta pada Selasa 8 Oktober lalu secara tertutup. Sementara pertemuan kedua ini juga dilakukan secara tertutup sekitar 90 menit. Prabowo bersama rombongan berangkat dari Jakarta melalui Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Prabowo tiba di Bandara Adi Sumarmo, dijemput oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya Prabowo dan Gibran langsung menuju ke kediaman Jokowi di wilayah Sumber, Solo, Jawa Tengah. Kemudian sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat terlihat Prabowo keluar dan meninggalkan kediaman Jokowi. Prabowo sempat membuka jendela mobil dan melambaikan tangannya ke arah sejumlah wartawan. Selepas itu, Prabowo melanjutkan perjalanan ke Bandara Adi Sumarmo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pimpinan MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan digelar pada 20 Oktober mendatang. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani telah melakukan berbagai persiapan. Salah satu rangkaian persiapan Muzani adalah secara resmi menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kepada Prabowo Subianto. Selain kepada Prabowo dan Gibran, undangan pelantikan juga disampaikan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Alhamdulillah sore hari ini bisa diterima dengan baik oleh Presiden Joko Widodo. Kedua, kedatangan kami sore hari ini ke Istana adalah untuk menyampaikan persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober yang akan datang. Sekaligus kami mengundang kedatangan Pak Jokowi pada tanggal 20 Oktober hari Minggu yang akan datang. Alhamdulillah Pak Jokowi insya Allah berkenan untuk hadir pada hari Minggu yang akan datang. Karena itu kami segenap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat
menyampaikan terima kasih atas perkenan dan kesediaan Pak Jokowi untuk hadir pada acara pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Minggu yang akan datang. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan akan hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Presiden Jokowi juga menyampaikan usai acara dia akan pulang kampung ke Solo. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih rencananya akan digelar pada 20 Oktober 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional atau Ditjenpen menandatangani kesepakatan kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) atau Bank Jatim. Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dilakukan pada acara Trade Connect Summit di Balai Pemuda Surabaya, Jawa Timur. Dalam prosesi penandatanganan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Muhammad Suaib Sulaiman mewakili Kemendak dan Direktur Keuangan Treasury and Global Services Edi Masrianto mewakili Bank Jatim. Kerjasama ini sebagai bentuk sinergi antara Kementerian Perdagangan bersama Bank Jatim untuk memperkuat UKM berorientasi ekspor melalui pengembangan kapasitas dan akses pasar ekspor. Suatu sinergitas ya antara Kementerian Perdagangan dan BPD Bank Jatim, di mana tujuan ini merupakan suatu momen yang sangat bagus ya dalam rangka meningkatkan pelaku-pelaku UKM untuk berdaya saing lebih tinggi, karena di mana support dari Bank Jatim ini sangat besar sekali manfaatnya. Ini bagian penting, kenapa? Karena Jawa Timur itu punya potensi UMKM dan potensi sumber daya alam yang memang bisa menopang untuk ekspor. Yang paling persoalan adalah UMKM itu perlu peningkatan kapasitas untuk bisa mengakses, belajar untuk bertransaksi internasional, dan juga perlu pengalaman. Kami sekarang sedang giat-giatnya mengembangkan UMKM yang punya nilai untuk melakukan transaksi ekspor. Nah, kita melakukan klinik coaching, mentoring pada mereka sedari yang awal sampai dia bisa berangkat menjadi mengekspor barang. Trade Connect Summit merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Jatim bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan. Kegiatan ini menghadirkan para perwakilan perdagangan yang turut membawa pembeli internasional yaitu dari Malaysia, Taiwan, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Jepang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Memasuki tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024, sejumlah aduan terkait netralitas mulai bermunculan. Aparatur sipil negara diminta untuk menjaga netralitas dengan tidak memihak pada calon tertentu. Jelang kampanye Pilkada Serentak 2024, pejabat sementara atau PJS Wali Kota Makassar, Andi Arwin Aziz, kembali memimpin apel pagi di halaman Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Arwin menyampaikan tugas utama yang diembannya sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, mulai dari menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Bukan hanya itu, ia menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN serta ikut menjaga stabilitas masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024. ASN yang tidak netral atau memihak pada setiap calon kepala daerah akan disanksi sesuai aturan yang berlaku. Aparatur sipil negara menegakkan netralitas dalam menghadapi pemilu, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah. Tidak boleh menunjukkan keberpihakan, harus profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak terfasilitasi, tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak adil. Pemerintah hadir itu untuk memfasilitasi semuanya. Pejabat sementara Wali Kota Makassar mengajak seluruh pihak untuk memastikan pelaksanaan pilkada yang jujur, adil, dan transparan. Khususnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar.
Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Media Group menggelar Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024, sebuah penghargaan bergengsi bagi para kementerian dan lembaga negara di Indonesia. Dan di antara penerimanya adalah Kementerian ATR BPN yang dianugerahi apresiasi pelayanan dan komunikasi publik. iNews Media Group kembali menggelar Kementerian dan Lembaga Negara Award 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi kepada kementerian dan lembaga negara yang dinilai berhasil menjalankan fungsi mereka secara optimal, baik dalam hal pelayanan publik, transparansi, inovasi, maupun pengelolaan sumber daya yang efektif. Penerima penghargaan Kementerian dan Lembaga Award 2024 ini mencakup beberapa kategori, di antaranya kategori pelayanan dan komunikasi publik, kategori inovasi, kategori kinerja terbaik, dan kategori kolaborasi strategis. Kategori pelayanan publik selanjutnya diberikan kepada Kementerian ATR BPN Republik Indonesia dengan program komunikasi publik melalui ekosistem dan komunikasi dan humas internal eksistensi. Kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono yang diwakilkan oleh Sekjen Kementerian ATR Bapak Suyus Windayana, dipersilakan naik ke atas panggung. Di antara sejumlah penerima penghargaan yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN yang menerima apresiasi kategori pelayanan dan komunikasi publik. Kementerian yang dikepalai oleh Agus Harimurti Yudhoyono ini menerima penghargaan melalui programnya Komunikasi Publik melalui Ekosistem dan Komunikasi dan Humas Internal Eksistensi. Ada slogan yang selalu saya sampaikan yaitu Tuhan Maha Tahu, tapi masyarakat perlu diberitahu. Ini mendorong jajaran Kementerian ATR BPN untuk terus membuat inovasi dalam mengkomunikasikan berbagai program Kementerian ATR BPN sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi kementerian dan lembaga negara untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Dari Jakarta, Adisti Arifa, Rizky Solehudin, Koirudin, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, jenazah calon gubernur Maluku Utara Beni Laos disemayamkan di rumah duka dan krematorium Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Jenazah Beni Laos rencananya akan dimakamkan pada hari ini. Ya pemirsa, pasca tiba di Jakarta, jenazah calon gubernur Maluku Utara Beni Laos masih akan disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Prosesi pemakaman rencananya akan dilaksanakan pada hari Selasa di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Sejumlah karangan bunga memenuhi halaman ruangan rumah duka Sentosa. Selain itu, sejumlah pejabat dan tokoh publik pun turut menyampaikan bela sungkawa. Beni Laos dinilai sebagai seorang tokoh yang ingin menciptakan perdamaian dan keadilan bagi rakyat. Saya tahu Pak Beni itu menghasilkan sesuatu yang menjadi cita-cita bangsa ini, yaitu kemajemukan, persaudaraan, pluralisme itu. Jadi Pak Beni adalah contoh dari warga negara yang bahkan menginginkan setiap warga negara punya hak yang sama terhadap keadilan sosial, terhadap kebahagiaan. Dan saya mendukung Pak Beni waktu dia bilang, saya mau nyalon jadi gubernur. Dia bilang, saya minoritas. Saya bilang, saya nggak peduli siapa yang minoritas ini. Saya hanya peduli mereka yang menginginkan ada perdamaian di Indonesia, ada kesetaraan di dalam mewujudkan cita-cita masing-masing. Nah, karena itu kemajemukan menjadi dasar kenapa kita mesti mendukung orang semacam Beni Laos itu. Jadi Beni Laos, pergilah dengan tenang. Semua hal yang baik yang kamu tinggalkan di Morotai akan jadi contoh bahwa pemimpin itu harus dimulai dengan kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri itu hanya disebut kepercayaan politik kalau dia menghasilkan keadilan. Beni berupaya untuk menghasilkan keadilan. Dalam proses itu dia tewas. Dan kita ingat bahwa peristiwa semacam ini adalah peristiwa untuk mengingatkan bahwa seorang pemimpin, calon pemimpin bertanggung jawab dan dia memilih untuk bahkan membuka pintu bagi kaum minoritas untuk bertanding secara fair dalam politik Indonesia. Jadi Ben, sama jalan, gue tetap bersahabat dengan lu dan keluarga lu.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Atadia. Dan pemirsa, tadi adalah berita pilihan dalam Ajus Pagi hari ini. Dan kita akan ke informasi berikutnya pemirsa. Jelang pelantikan Presiden, Prabowo Subianto memanggil puluhan tokoh dari latar belakang ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Dan berikut kita simak nama-nama calon menteri yang dipanggil Prabowo. Ya pemirsa, sudah ada foto-foto juga nama-nama dari calon menteri di sebelah saya ini pemirsa. Anda bisa melihat di mana kandidat menteri yang telah dipanggil Prabowo. Yang pertama adalah Saifullah Yusuf. Ini adalah politisi dari PKB pemirsa yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial di pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Kemudian yang kedua adalah Nusron Wahid yang merupakan seorang politisi dari Partai Golkar. Namanya dikenal sejak terpilih sebagai Ketua Umum GP Ansor pada tahun 2011. Dan yang ketiga pemirsa, ada Marwarar Sirait ya atau yang biasa dipanggil dengan Ara. Sebelum bergabung di Gerindra, karir politik Ara dimulai sejak ia bergabung dengan PDIP tahun 1999. Dan kemudian ada Wihaji, mantan Bupati Batang periode 2017 hingga 2022. Wahiji maksud kami juga kader Partai Golkar yang saat ini menduduki jabatan Wakil Ketua Umum Golkar. Kita akan menuju ke nama-nama berikutnya. Ya pemirsa, yang kelima adalah Abdul Qadir Karding yang merupakan politikus PKB yang juga mantan anggota DPR dalam beberapa periode yang digadang-gadang akan menjadi Menteri Perlindungan Kerja Migran. Di hadapan awak media kemarin, Karding mengaku diminta untuk fokus memperkuat perlindungan terhadap pekerja Indonesia yang berada di luar negeri. Kemudian ada Teguh Rifki Harsha, Sekjen Demokrat, di mana ini Teguh Rifki Harsha mengaku siap membantu pemerintahan Prabowo pemirsa. Teguh Rifki mengaku banyak berdiskusi bersama Prabowo terkait kesempatan bagi anak muda untuk berkreasi. Dan kemudian ada Yandri Susanto maksud kami. Waketum PAN juga terlihat memenuhi panggilan di kediaman Kertanegara. Meskipun dirinya tidak dapat memastikan di pos mana dirinya akan menempatkan, namun Yandri mengaku banyak berdiskusi terkait desa. Dan yang ke-8 ini tak kalah mencuri perhatiannya, ialah Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Gerindra. Fadli mengumumkan banyak berdiskusi terkait apa yang diminati dan telah dikerjakannya selama ini, yaitu seputar budaya. Kita ke nama-nama berikutnya pemirsa. Di mana berikutnya ada Prasetyo Hadi, di mana politikus Gerindra ini mengaku siap untuk membantu Prabowo dalam memajukan program prioritas di pemerintahan ke depan. Begitupun Natalius Pigai, aktivis HAM yang terlihat di Kertanegara pada sore hari pemirsa. Kemudian juga ada pengusaha muda bernama Widianti Putri Wardana yang juga hadir di kediaman Prabowo. Widianti terkenal dengan keahliannya di dunia bisnis terutama dalam sektor agribisnis dan juga energi. Dan kemudian ada sosok yang sudah kita kenal yaitu Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan Menteri ATR BPN saat ini yang juga sekaligus Ketua Umum Demokrat yang juga terlihat hadir di Kertanegara yang membuat dirinya disinyalir akan kembali duduk di kursi kabinet pada pemerintahan selanjutnya. Masih ada sejumlah nama pemirsa. Berikutnya ada Arifatul Khoiri Fauzi yang ini merupakan Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat NU, di mana ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 yang lalu. Dan kemudian ada Yasierli, seorang akademisi yang digadang-gadang bakal menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Dan kemudian ada Satrio Sumantri, di mana ini adalah ketua sekaligus anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa di Akademisi Ilmu Pengetahuan IP 2018 hingga 2023. Dan berikutnya ada Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian yang menjabat sebagai Mendagri di pemerintahan Jokowi dan juga Ma'ruf Amin yang juga kembali hadir di Kertanegara. Mantan Kapolri ke-23 ini merupakan lulusan Akabri tahun 1987. Kita ke nama berikutnya yang juga ini sudah tidak asing
di mata Anda pemirsa, yaitu Yusril Iza Mahendra yang merupakan seorang pakar hukum tata di mana ini juga sekaligus politisi partai PBB, di mana Yusril akan mengisi posisi kementerian di bidang hukum dan juga HAM. Sama seperti Yusril yang sudah tidak asing, yaitu Bahlil Lahadalia, Ketum Partai Golkar yang sekarang menjabat sebagai Menteri ESDM, juga hadir kemarin di Kertanegara di kediaman Prabowo. Dan berikutnya ada Abdul Mukti yang dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah. Dan tentunya ada Raja Juli Antoni yang kemarin sore hari juga terlihat datang dengan pakaian batik yang saat ini menjabat sebagai Wamen ATR BPN. Berikutnya ada Agus Gumiwang pemirsa, kemarin juga terlihat di Kertanegara di kediaman Prabowo, di mana ini merupakan Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Maju. Salah satu yang juga tidak asing yaitu Zulkifli Hasan yang hadir dengan batik berwarna biru kemarin, di mana Zulkifli dikenal sebagai politisi PAN sekaligus Menteri Perindustrian pada era Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Ada juga Caimin atau Muhaimin Iskandar yang kemarin juga terlihat datang ke Kertanegara yang merupakan kediaman Prabowo. Di mana ini merupakan Ketua Umum PKB yang mana ia dikenal sebagai aktivis, anggota dewan hingga menjadi menteri. Dan berikutnya ada Iftitah Sulaiman yang merupakan pengusaha serta veteran TNI AD yang saat ini aktif di Partai Demokrat pemirsa. Masih ada beberapa nama juga pemirsa. Kemudian ada Pratikno yang merupakan Mensesnek, di mana ini kemarin juga terlihat hadir. Kemudian juga ada Sakti Wahyu Trenggono yang merupakan Menteri KKP di pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin juga kembali hadir kemarin terlihat. Dan kemarin juga terlihat ada Maman Abdurrahman, politikus Golkar yang mana ini kemarin datang menemui Prabowo, presiden terpilih, yang mana ini digadang-gadang akan menjadi Menteri UMKM. Berikutnya ada sosok Ripka Haluk, yang mana ini merupakan PJ Gubernur Papua Tengah yang juga dipanggil Prabowo ke Kertanegara. Ia merupakan perempuan pertama yang menjadi gubernur di Papua. Dan kita ke nama-nama berikutnya. Ada Sugiono, yang mana ini politikus dari Partai Gerindra. Pria kelahiran Takengon, maksud kami Aceh ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Kemudian juga ada Budi Santoso, Ketua DPRD Bantaeng periode 2024 hingga 2029. Berikutnya di sebelah sini ada Dudi Purwagandi, yang mana ini merupakan pengusaha yang saat ini menjabat sebagai Komisaris PLN. Dan kemudian ada politikus Gerindra lainnya yaitu Rahmat Pambudi yang dipanggil ke Kertanegara. Rahmat Pambudi juga dikenal sebagai akademisi pemirsa. Salah satu sosok Gerindra yang sudah tidak asing ialah Sufmi Dasko, di mana Ketua Harian Partai Gerindra ini juga kemarin terlihat hadir berdiskusi dan menemui Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara. Dan juga tentunya ada sosok Menteri BUMN yaitu Erick Thohir, yang mana ini juga kemarin terlihat datang di Kertanegara. Tentunya Erick Thohir ini selain Menteri BUMN juga merupakan Ketua Umum dari PSSI. Bicara soal olahraga, PSSI juga ada Menpora era Jokowi dan juga era Ma'ruf Amin, Dito Aryo Tejo, yang kembali hadir di kediaman Prabowo. Kemudian juga ada Budi Gunadi Sadikin yang merupakan Menteri Kesehatan era Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Kita ke nama-nama berikutnya. Ada Erlangga Hartarto yang merupakan Menko Perekonomian yang kemarin juga sudah hadir. Dan juga yang menarik banyak perhatian juga ini ada Sri Mulyani, Menteri Keuangan era Jokowi dan juga Ma'ruf Amin yang terlihat hadir menyapa awak-awak media. Dan memang Sri Mulyani digadang-gadang akan kembali menjadi Menteri Keuangan. Kemudian yang tidak kalah mencuri perhatiannya adalah ketika hari sudah mulai gelap, datanglah sosok Veronica Tan yang merupakan mantan istri Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang ini masuk dalam calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Kira-kira menjadi apa Veronica Tan ini? Namun kita masih menunggu nanti di mana Veronica Tan ini akan ditempatkan.
Kemudian juga ada Nasruddin Umar yang merupakan imam besar Masjid Istiqlal yang kemarin ini juga hadir di kediaman Prabowo untuk berdiskusi membawa Indonesia ini lebih maju lagi ke depannya. Nama berikutnya adalah Supratman Andi Aktas yang merupakan Menkumham. Kemudian juga ada Amran Sulaiman, Menteri Pertanian yang juga hadir. Dan tentunya ada Doni Hermawan yang merupakan Sekjen Kemenhan yang hadir menemui Prabowo kemarin. Kemudian ada nama berikutnya pemirsa. Ya, berikutnya ada Wakil Menteri Pertahanan Wamenhan Muhammad Herindra yang juga telah menerima tugas untuk membantu Kabinet Prabowo Gibran. Dan tentunya ada sosok wanita lainnya yang juga hadir di kediaman Prabowo Subianto, yaitu Mutia Hafidz yang merupakan politisi Golkar. Namanya melambung setelah sempat disandra oleh Mujahidin Irak saat bertugas menjadi jurnalis. Meski demikian, nama-nama tadi masih digadang-gadang untuk posnya di mana kami masih akan terus menunggu bagaimana statement Presiden terpilih Prabowo Subianto ini menempatkan mereka nantinya di dalam kabinet pemerintahannya bersama Gibran Rakabuming Raka. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya, jajaran Menteri di Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo Ma'ruf Amin ini masih memiliki daya pikat bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Setidaknya ada 15 nama menteri dan wakil menteri yang dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Prabowo Subianto. "15 menteri dan wakil menteri dari Kabinet Indonesia Maju hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka dikabarkan terkait dengan posisi di Kabinet Prabowo Gibran. Para menteri Kabinet Jokowi yang hadir antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri KKP Wahyu Trenggono. Sementara itu, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku bersyukur dan merasa terhormat bisa bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga dipanggil Prabowo ke Rumah Kertanegara untuk berbincang-bincang. Diskusinya bahas apa sih, Pak? Ya, bahas banyak hal menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa, seperti biasa ya. Gitu ya. Nanti aja nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini ya. Prabowo juga memanggil Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Dito Aryo Tejo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Tim Liputan iNews melaporkan. Wah, terima kasih banyak Bayu tadi penjelasannya. Memang banyak sekali ternyata ya nama-nama atau wajah baru yang masuk dalam kandidat menjadi calon menteri untuk pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ya, tentunya masih ada sejumlah nama juga yang mungkin nantinya akan kembali berdiskusi dengan Prabowo nanti ke depannya ya. Ya, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini telah menerima sejumlah tokoh yang akan diajak bergabung sebagai menteri di kabinet pemerintahannya, Jasmine. Ya, betul. Prabowo mengatakan semuanya menyatakan kesediaannya menjadi menteri. Saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah
kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara. Pratikno mengaku mendapat pesan untuk menjaga soliditas kabinet pemerintahan. Bapak Presiden terpilih menyampaikan ke saya, ya, meminta saya untuk membantu beliau bergabung di kabinet. Beliau menggarisbawahi pentingnya soliditas di kabinet, kerjasama, bekerja dengan sebaik-baiknya supaya target-target dari pemerintah Presiden Prabowo. Pemirsa, politisi Partai Gerindra Fadli Zon dipanggil ke Rumah Kertanegara oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dirinya mengaku berbicara dengan Prabowo terkait kebudayaan Indonesia. Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihatlah nanti di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Abang kan biasanya di BKSAP, berarti harusnya Menteri Luar Negeri dong. Tapi isunya Abang Menteri Kebudayaan. Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu. Apa tuh Bang? Ya mengurusi berbagai macam heritage ya, dan lain-lain. Kebudayaan ya Bang ya. Okay. Jadi ya kita lihat nanti. Tapi apa yang ditekankan cukup banyak. One-on-one sama Pak Prabowo tentang heritage tadi? Kita ini harus reinventing Indonesian identity, gitu ya. Itu saya kira bagaimana kita menemukan kembali identitas Indonesia, karena kita ini kan bangsa yang mega diversity, ya. Dan kita ini sebenarnya bisa menjadi ibu kota budaya dunia, gitu ya. Pemirsa, Yusril Iza Mahendra mengaku mendapat penugasan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto pada masa pemerintahan mendatang. Yusril diduga akan mengisi posisi kementerian di bidang hukum dan HAM. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Dan juga kita tahu bahwa yang terkait dengan penegakan hukum itu akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah. Seperti misalnya juga kejaksaan, kepolisian, KPK tentu tidak, karena KPK adalah lembaga yang independen berada di luar. Pemanggilan sejumlah tokoh oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto masih terus berlangsung hingga saat ini. Politisi Marwarar Sirait adalah nama berikutnya yang datang ke Kertanegara. Ya, pesannya harus kerja keras. Sekali tuh saya ditugaskan untuk hal yang ya harus bekerja keras sekali, dan semoga bisa bermanfaat bagi rakyat banyak. Spesifiknya ngomongin apa nih? Ya, tugas tadi yang ditugaskan kepada kami, jadi tugas yang ya semoga itu bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Bekerja keras membantu di bidang apa? Soal perumahan mungkin? Nanti Pak Prabowo yang sampaikan lah. Ya. Tapi ada nggak Bang soal perumahan dibahas dengan Pak Prabowo tadi? Ya, penting doakan kami sehat, ya, tetap rendah hati, dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder, ya, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan kementerian lainnya, teman-teman TNI Polri, karena memang tugas kami
ya semoga bisa membantu rakyat Indonesia. Bang, ini kan tokoh-tokoh yang datang semua pada pakai baju batik. Dikasih taunya emang harus pakai baju batik atau ini inisiatif atau kompakan atau emang udah ada grup ya, Bang? Ya. Udah ada dress code ya, Bang? Hatinya udah sama. Kalau hatinya udah sama, bajunya. Kalau hatinya sama, batiknya sama dong, Bang. Ada Bapak Presiden terpilih dan juga ada Bapak Dasko. Ya, dan juga tadi saya. Pemirsa, tokoh NU juga menjadi kalangan yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski belum memberikan keterangan lengkap, Arifatul Hoiri mengaku datang memenuhi panggilan bekerja sama membangun bangsa. Ya, cuma silaturahmi aja dengan Bapak Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Nanti Ibu maju biar lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya ya. Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma nanti setelah ini, doorstop setelah ini. Iya, nggak apa-apa. Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Prabowo aja ya, makasih. Ibu, nama Ibu kan, Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali sih. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya, terima kasih teman-teman wartawan. Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional atau Ditjenpen mendatangkan kesepakatan kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) atau Bank Jatim. Penandatanganan nota kesepahaman MOU dilakukan pada acara Trade Connect Summit di Balai Pemuda Surabaya, Jawa Timur. Dalam prosesi penandatanganan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Muhammad Suhaib Sulaiman mewakili Kemendak dan Direktur Keuangan Treasury and Global Services Edi Masrianto mewakili Bank Jatim. Kerjasama ini sebagai bentuk sinergi antara Kementerian Perdagangan bersama Bank Jatim untuk memperkuat UKM berorientasi ekspor melalui pengembangan kapasitas dan akses pasar ekspor. Suatu sinergitas ya antara Kementerian Perdagangan dan BPD Bank Jatim, di mana tujuan ini merupakan suatu momen yang sangat bagus ya dalam rangka meningkatkan pelaku-pelaku UKM untuk berdaya saing lebih tinggi, karena di mana support dari Bank Jatim ini sangat besar sekali manfaatnya. Ini bagian penting kenapa? Karena Jawa Timur itu punya potensi UMKM dan potensi sumber daya alam yang memang bisa menopang untuk ekspor. Yang paling persoalan adalah UMKM itu perlu peningkatan kapasitas untuk bisa mengakses, belajar untuk bertransaksi internasional, dan juga perlu pengalaman. Kami sekarang sedang giat-giatnya mengembangkan UMKM yang punya nilai untuk melakukan transaksi ekspor. Nah, kita melakukan klinik coaching, mentoring pada mereka sedari yang awal sampai dia bisa berangkat menjadi mengekspor barang. Trade Connect Summit merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Jatim bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan. Kegiatan ini menghadirkan para perwakilan perdagangan yang turut membawa pembeli internasional yaitu dari Malaysia, Taiwan, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Jepang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024, sejumlah aduan terkait netralitas mulai bermunculan. Aparatur sipil negara atau ASN diminta untuk menjaga netralitas dengan tidak memihak pada calon tertentu. Jelang kampanye Pilkada Serentak 2024, pejabat sementara atau PJS Wali Kota Makassar, Andi Arwin Aziz, kembali memimpin apel pagi di halaman Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Arwin menyampaikan tugas utama yang diembannya sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, mulai dari menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Bukan hanya itu,
Ia menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN serta ikut menjaga stabilitas masyarakat dalam Pilkada serentak 2024. ASN yang tidak netral atau memihak pada setiap calon kepala daerah akan disanksi sesuai aturan yang berlaku. Aparatur sipil negara menegakkan netralitas dalam menghadapi pemilu, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah. Tidak boleh menunjukkan keberpihakan, harus profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak terfasilitasi, tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak adil. Pemerintah hadir itu untuk memfasilitasi semuanya. Pejabat sementara Wali Kota Makassar mengajak seluruh pihak untuk memastikan pelaksanaan pilkada yang jujur, adil, dan transparan. Khususnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, Timnas Indonesia terus melakukan latihan jelang laga krusial menghadapi tuan rumah Tiongkok di gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, kemenangan dengan raihan 3 poin menjadi target utama pasukan Shin Taeyong untuk mengamankan posisi klasemen. Pasukan Timnas Garuda menggelar latihan di Stadion Qingdao, Tianti, Tiongkok. Latihan untuk memaksimalkan strategi dan memperkuat ketahanan fisik para pemain jelang laga krusial malam nanti. Jelang melawan Tiongkok, pelatih Shin Taeyong yang meracik formasi jitu usai mengevaluasi pertandingan melawan Bahrain yang berakhir imbang 2-2. Kurang tajamnya daya dobrak pasukan Garuda akan dibenahi saat menghadapi Tiongkok. Sementara di barisan pertahanan, Kapten Jae In-sek diyakini mampu menggalang barisan belakang. Torehan 3 poin menjadi target Indonesia untuk mengamankan peluang lolos kualifikasi sekaligus mengukir rekor sejarah untuk pertama kalinya tembus gelaran Piala Dunia. Usai bermain melawan Bahrain, Timnas Indonesia akan melawan Tiongkok di Qingdao dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada malam nanti. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football pukul 19 waktu Indonesia Barat. Supporter Timnas Merah Putih optimis Martin Paes dan kawan-kawan meraih kemenangan sekaligus 3 poin perdananya. Saya optimis menang banget sih, karena kemarin lawan Australia kan 3-1 ya. Sedangkan kita seri lawan Australia. Dengan skill-skill yang sekarang, saya pede menang sih. 3-1. Selalu optimis gitu kan. Kayak kemarin aja lawan Bahrain, aturan 2-1 ya, karena dicurangin wasit di detik-detik terakhir. Kita jadi seri kayak gitu kan. Apalagi kan Tiongkok gitu kan kemarin kalah 3-1 ya, kalau nggak salah. Nah, sedangkan kita itu kalau nggak salah 1-1. Saya yakin di babak pertama Indonesia akan unggul 1-0, tapi di babak kedua Indonesia akan unggul 3-1. Skor kita 2-1 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Tetap fokus, jangan terganggu sama pancingan-pancingan emosi. Dalam pertandingan Tiongkok melawan Indonesia diharapkan wasit Omar Al-Ali asal Uni Emirat Arab sebagai pengadil di lapangan dapat sportif dan tidak memihak salah satu negara agar tercipta hasil yang adil. Dari Jakarta, Anggita Maura, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Futsal Indonesia sukses membantai Malaysia 6-0 dalam pertandingan uji coba yang digelar di Gor Among Grogo, Yogyakarta. Ya, Timnas Futsal Indonesia tampil perkasa saat menghadapi Malaysia sebagai persiapan dalam menghadapi ajang kejuaraan Asian Futsal Championship atau Piala AFF Futsal 2024. Laga persahabatan Timnas Futsal Indonesia dan Timnas Futsal Malaysia di Gor Among Grogo, Yogyakarta berlangsung seru. Sejak peluit pertama dibunyikan, kedua tim langsung bermain dengan tempo cepat dan saling jual beli serangan. Meski demikian, tim Garuda lebih menguasai jalannya pertandingan dan mampu mengatasi perlawanan Harimau Malaya. Berkat strategi jitu yang diterapkan pelatih baru Timnas Garuda Hector Souto, Indonesia berhasil unggul mudah di babak pertama. Gawang Malaysia dijebol sebanyak 4 kali hingga peluit babak pertama berakhir. Sementara itu pada babak kedua lagi-lagi Timnas Indonesia berhasil mempencundangi lawannya dengan menambah pundi-pundi angka sebanyak 2 gol.
Dengan kemenangan ini, Timnas Futsal Indonesia semakin optimis dalam menghadapi kejuaraan ASEAN Futsal Championship atau Piala AFF Futsal 2024 yang akan dihelat pada 2 hingga 10 November mendatang di Thailand. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya untuk mendorong pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah. Ya, melalui program workshop Kabupaten Kota Kreatif, para pelaku usaha diberikan pendampingan agar usaha mereka ini semakin inovatif, kreatif, dan berkembang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendukung upaya Kota Bitung, Sulawesi Utara untuk bergabung dalam jejaring kota kreatif UNESCO atau UNESCO Creative Cities Network. Status sebagai kota kreatif UNESCO penting bukan hanya sebagai pengakuan internasional, tetapi juga memberikan dampak luas bagi keberlanjutan potensi seni, budaya, dan ekonomi lokal. Melalui program Kata Kreatif, Menparekraf Sandiaga Uno memperkuat subsektor ekonomi kreatif lainnya dan akan menjadikan Bitung sebagai kota yang memiliki produk ekonomi kreatif yang inovatif, berkualitas, dan berkelas, sehingga mampu bersaing di kancah global. Bitung telah terpilih menjadi kota kreatif dengan subsektor kuliner. Dan pada beberapa kesempatan telah kita angkat menjadi kota kreatif dunia. Dan upaya terakhir membawa ke UNESCO Creative Cities Network. Ini akan terus kita maksimalkan. Workshop Kata Kreatif juga digelar sebagai upaya Kemenparekraf untuk mendorong para pelaku ekonomi kreatif terus berinovasi dan berkarya serta membangun jejaring dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan.